Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Riri Rizky Shani. I will explain about Prota, Prosem, and my PowerPoint about approach, method, technique, and procedures. Let's begin. The first, I will explain about Prota or program tahunan. Program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas, berisi tentang garis-garis besar yang hendak dicapai dalam 1 tahun atau 2 semester yang dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan sebelum tahun pelajaran itu dimulai. Nah, di sini ada beberapa bagian dari Prota. Yang pertama adalah identitas. Bisa dilihat, identitas ada mata pelajaran, mata pelajarannya bahasa Inggris. Ada satuan pendidikan, kelas atau semester. Di sini saya memilih kelas 10 pada semester ganjil dan genap. Tahun pelajaran 2019-2020. Lalu ada kolom kompetensi inti. Kolom kompetensi inti ini memuat kompetensi-kompetensi inti yang diambil dari silabus yang akan diterapkan selama 1 tahun. Di sini ada kompetensi inti KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Lalu masuk ke tabelnya, tabel dari Prota. Ada kolom semester 1 dan 2. Lalu ada kolom kompetensi dasar. Kolom kompetensi dasar ini memuat kompetensi-kompetensi dasar yang akan diajarkan guru kepada siswa selama 1 tahun. Lalu ada kolom alokasi waktu. Alokasi waktu ini adalah perkiraan atau prediksi guru tentang alokasi waktu untuk mengajarkan materi-materi kepada peserta didiknya. Di sini materi dari kompetensi dasarnya ada yang pertama, teks interaksi transaksional, informasi terkait jati diri dan hubungan keluarga. Ada 2 KD 3.1 dan 4.1 dalam 12 jam pelajaran. Lalu ada materi teks interaksi interpersonal, ucapan selamat dan memuji bersayap atau extended. Ada 8 jam pelajaran dalam 2 KD 3.2 dan 4.2. Lalu ada materi teks interaksi transaksional, niat melakukan sesuatu tindakan atau kegiatan. Ada 8 jam pelajaran. Lalu ada teks deskriptif tentang tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal. Itu dalam 14 jam pelajaran ada 3 KD, yaitu KD 3.4, 4.4.1, 4.2, 4.4.2. Lalu di semester 2 ada materi teks announcement di KD 3.5, 4.5.1, 4.5.2 dalam 10 jam pelajaran. Lalu ada materi teks interaksi transaksional, keadaan atau tindakan atau kegiatan atau kejadian di waktu lampau yang merujuk waktu terjadinya dan kesudahannya. Itu dikemas dalam 8 jam pelajaran 2 KD, yaitu KD 3.6 dan 4.6. Lalu ada materi teks recount dalam 3 KD, 3.7, 4.7.1, dan 4.7.2 dalam 8 jam pelajaran. Lalu ada materi teks naratif dalam 2 KD, 3.8 dan 4.8 dalam 8 jam pelajaran. Lalu yang terakhir ada lirik lagu dalam 4 jam pelajaran, yaitu 2 KD terakhir, 3.9 dan 4.9. Next, we move to program semester, Prosem or Promes. Program semester adalah penjabaran dari program tahunan yang berisi hal-hal yang ingin dicapai pada semester tersebut. Program semester adalah rumusan kegiatan belajar mengajar untuk 1 semester yang dibuat berdasarkan alokasi waktu yang tersedia dan materi-materi dalam 1 semester. Di sini bagian-bagiannya ada bagian identitas,
ada tahun pelajaran 2019-2020, mata pelajaran bahasa Inggris, kelas atau semester, saya memilih kelas 10, semester ganjil awalnya. Lalu ada alokasi waktu, mengajar 2 jam per minggu. Lalu kita masuk ke tabel program semesternya, ada kolom materi pokok atau kompetensi dasar. Di materi pokok atau kompetensi dasar ini memuat beberapa materi. Yang pertama, ada teks interaksi transaksional, informasi terkait jati diri dan hubungan keluarga. Lalu ada teks interaksi interpersonal, ucapan selamat dan memuji bersayap atau extended. Yang ketiga ada teks interaksi transaksional, niat melakukan suatu tindakan atau kegiatan. Dan ada teks deskriptif, tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal. Ini adalah program semester untuk semester 1, ganjilnya. Lalu ada kolom jumlah JP atau jumlah jam pelajaran. Dari materi pokok tadi, lalu dialokasikan dalam jumlah pelajarannya. Misalnya teks interaksi transaksional informasi terkait jati diri dan hubungan keluarga, diperkirakan selesai dalam 12 jam pelajaran. Lalu di sini ada kolom-kolom yang memuat bulan-bulan dalam satu semester. Di sini ada bulan Juli. Di bulan Juli ini ada 4 minggu. Di kolom yang diwarnai dengan warna orange, ini maksudnya minggu-minggu tidak aktif belajar, yaitu masih ada masa libur sebelum masuk tahun pelajaran baru. Di bulan Juli ini ada 2 minggu efektif, yaitu kolom yang berwarna putih. Ada 4 JP dalam bulan Juli, yaitu pada minggu ketiga dan minggu keempat. Lalu ada kolom yang diwarnai dengan warna hitam. Itu maksudnya adalah dalam 1 bulan ada 4 atau 5 minggu. Jika dalam minggu terakhir tidak mencapai 1 minggu atau 5 hari, maka dianggap bukan minggu efektif, jadi diwarnai dengan warna hitam. Misalnya di bulan Juli ada 5 minggu, tetapi di minggu kelima hanya terdapat 3 hari, jadi tidak bisa dihitung ke dalam minggu efektif belajar. Lalu ada bulan Agustus yang terdiri dari 5 minggu. 5 minggu ini semuanya efektif belajar. Ya. Lalu ada bulan September yang terdiri dari 4 minggu efektif dan 1 minggu yang tidak terhitung efektif belajar. Ada bulan Oktober. Nah, di bulan Oktober ini, minggu pertama aktif belajar, minggu kedua pelaksanaan UTS, minggu ketiga dan keempat aktif belajar, lalu ada 1 minggu tidak efektif atau kurang dari 1 minggu diwarnai warna hitam. Lalu ada bulan November, 5 minggu efektif belajar, dan bulan Desember, 1 minggu tidak aktif belajar, lalu minggu kedua dan ketiga aktif, dan minggu keempat yang ditandai dengan warna orange sudah berarti libur semester. Lalu ada bagian jumlah jam efektif, yaitu dalam semester 1 ada 42 jam pelajaran, jumlah jam cadangan yaitu 0 atau tidak ada, dan ada jumlah jam total semester ganjil yaitu 42 jam pelajaran. Lalu ada program semester 2 dengan materi pokok atau kompetensi dasar, ada teks khusus dalam bentuk pemberitahuan atau announcement, ada teks interaksi transaksional, keadaan atau tindakan atau kegiatan atau kejadian di waktu lampau yang merujuk waktu terjadinya dan kesudahannya. Lalu ada materi teks recount terkait peristiwa bersejarah, ada materi teks naratif, informasi terkait legenda rakyat, dan ada materi tentang lirik lagu seperti
prosem semester 1 ada kolom jumlah pelajaran, lalu ada jumlah jam pelajaran, lalu ada bulan-bulannya, yaitu bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Pada bulan Januari, minggu pertama masih libur pada yang diwarnai dengan warna orange. Lalu ada 4 minggu aktif, yaitu minggu kedua, 3, 4, dan 5. Bulan Februari ada 4 minggu aktif dan 1 minggu tidak aktif yang ditandai dengan warna hitam yang tidak sampai dalam jumlah 1 minggu. Lalu ada bulan Maret, di minggu pertamanya efektif belajar, minggu keduanya UTS, dan minggu ketiganya aktif, minggu keempat tidak aktif. Begitu juga dengan yang kolom yang ditandai dengan warna hitam. Lalu ada bulan April, ada 4 minggu efektif belajar. Bulan Mei ada 3 efektif belajar pada minggu pertama, kedua, ketiga. Minggu keempat tidak efektif, dan minggu kelima efektif. Lalu ada bulan Juni, hanya minggu pertama yang aktif untuk pembelajaran. Lalu minggu kedua, 3, 4 sudah mulai libur semester. Now we move to my PowerPoint about identify the appropriate approach, method, technique, and procedure for certain classroom activities. For the first is approach. As you can see, an approach describes how people acquire their knowledge. Approach atau pendekatan memiliki ruang lingkup yang sangat luas, or very general, tentang asumsi, teori, dan arah pembelajaran. Sebelum mengimplementasikan metode pembelajaran, guru terlebih dahulu harus mengetahui asumsi, teori, dan arah pembelajaran atau pendekatan. Ibaratnya, jika guru diasumsikan sebagai supir dan murid sebagai penumpang, maka sudah jelas kemana siswa-siswanya akan dibawa. Tujuan inilah yang disebut dengan approach. Contoh dari approach ada scientific approach atau metode ilmiah. Metode ilmiah ini adalah metode yang diterapkan oleh guru dalam kurikulum 2013. Langkah-langkahnya ada mengamati, yaitu siswa dituntut untuk mengamati materi pembelajaran yang sedang dipelajari. Lalu ada menanya. Guru yang efektif mampu menginspirasi peserta didik untuk aktif bertanya mengenai materi pelajaran. Lalu ada menalar, yaitu proses berpikir logis dan sistematis yang dilakukan oleh siswa. Lalu ada mencobakan materi pelajarannya. Lalu ada yang terakhir, mengkomunikasikan. Next is method. A method is the practical realization of an approach or a way. Metode ini adalah cara guru untuk merealisasikan pendekatannya. Diibaratkan jika guru ingin membawa murid dari Jakarta ke Bogor, metode yang dipakai adalah transportasi darat seperti kereta api atau bus. Jadi metode ini adalah cara atau jalur untuk merealisasikan approach. Contoh metode ada direct method, yaitu metode langsung. Jadi guru menggunakan langsung bahasa target, yaitu bahasa Inggris full dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran, dan siswa diminta untuk menggunakan juga bahasa Inggris full dalam kegiatan bertanya ataupun berkomunikasi dengan bahasa Inggris langsung menggunakan bahasa target.
bahasa Inggris tidak menggunakan bahasa ibu atau bahasa Indonesia. Next is technique. Technique is a procedure or set of rules, standards, or protocols that aims to achieve a specific and effective result. Teknik ini adalah bagaimana metode yang sudah ditentukan guru dijalankan dalam proses belajar mengajar. Teknik ini berisi seperangkat prosedur dan untuk menjalankan metode. Contohnya adalah role play. Teknik role play adalah teknik bermain peran. Untuk teknik role play, guru meminta siswa menjalankan metode direct method, yaitu secara langsung menggunakan bahasa Inggris dalam bentuk dialog-dialog atau percakapan bermain peran atau role play. And the last one is procedure. Jeremy Harmer describes procedures as an ordered set of techniques. Prosedur adalah langkah-langkah dari metode atau teknik yang dikerjakan secara berurutan atau step by step. Contohnya, ada prosedur of role play, yaitu langkah-langkah yang akan dilakukan siswa dalam teknik role play. Alright, I think that's all for me. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.